Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli mina ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada silaturahim atau ngaji bareng secara online Hizbu CSPB. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina sholawat ma'asalam kita haturkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai kegiatan pengajian online ini, saya akan bercerita sedikit sehingga saya bisa belajar bersama, mutola'ah bersama bateh-batehku CSPB ya. Kita biasanya menyebutnya bateh. Kemarin saya itu di WA Pak Pembina, Pak Sony dan Pak Adi. Gimana ya, bawahan kalau di WA Pembina dimintai tolong, otomatis kita tinggal sendiko dawuh aja ya. Jadi kita alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat meskipun kita berjumpa hanya melalui suara atau online. Kita patut mensyukuri nikmat Allah sehingga kita dapat berkumpul kembali, bisa belajar kembali. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan. Kita akan belajar bersama. Saya di sini tidak sebagai pengajar atau sebagai qori, tapi kita sistem di sini adalah kita belajar bersama. Ayo kita belajar bersama. Di sini saya akan mengulas sedikit. Kita akan belajar bersama tentang ilmu akhlak, bab akhlak. Kitab rujukannya kita memakai kitab Ta'limul Muta'allim yang pasti saya yakin kalian semua, bateh-batehku semua sudah hatam, walaupun sudah hatam dan ada yang sampai hafal syair-syairnya ya. Alhamdulillah, kita murojaah bersama kitab akhlak itu. Mengapa saya kok memilih kitab akhlak? Bukan berarti di sini akhlak saya itu sangat bagus sekali. Karena
kita perlu mengkaji ulang lagi kitab akhlak. Dihadapkan dengan era yang seperti ini. Kita dihadapkan dengan era yang mulai krisis moral. Kita lihat di sekolah-sekolah ada anak atau ada murid yang sampai berani membentak atau berperilaku yang tidak senonoh kepada seorang gurunya. Kalau kita di pondok otomatis aman ya, nggak ada yang seorang siswa itu berani kepada ustadznya, berani kepada bunyainya, berani kepada gurunya. Insya Allah saya percaya anak pondok semua tidak ada yang seperti itu. Kita bicara anak-anak yang di luar. Kenapa saya kok mengatakan kita sekarang di era yang krisis moral? Nah, apalagi kita dihadapkan pada situasi yang seperti ini, adanya wabah virus COVID-19 yang dilarang untuk berjabat tangan, dilarang untuk kita berkumpul, jadi pembelajaran online, ada yang dikatakan kita pakai salaman ala Sunda. Nah, kalau itu ya semoga wabah ini segera diangkat dan anak-anak semua bisa kembali belajar di sekolah. Kalau seumpama wabah ini terus menerus ya, naudzubillah, tambah krisis moral yang ada semakin parah. Karena apa? Karena tidak ada kita di sekolah pasti ada interaksi antara guru dan murid. Di dalam pelajaran, seorang guru itu harus menselipkan akhlakul karimah kepada seorang siswanya. Ya. Terus, kalau kita menerapkan salaman ala Sunda, ya, dengan tidak menjabat tangan, itu juga nanti bisa menimbulkan krisis moral. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena seorang murid, dia bisa dikatakan seorang murid yang tawadhu kepada seorang gurunya. Itu ya bukan salah satu-satunya ciri ya, tapi ini juga bisa menimbulkan biasanya santri salim kepada Pak Yai, Bu Nyai, asatidah itu dengan kepalanya ditundukkan, astonya beliau itu dicium, bukan di pipi, bukan di batuk. Nah, semoga wabah ini segera terangkat. Para asatid dan asatidah dari bateh-bateh CSPB ini bisa kembali memupuk kembali akhlak-akhlak para murid-muridnya. Ini untuk cerita saja ya. Saya punya anak didik di MI, ya teman belajar bukan anak didik. Waktu jam pelajaran saya itu setelah istirahat olahraga. Itu padahal baru tingkatan MI. Nah, setelah saya masuk, sudah saya buka, salam, kegiatan sudah, pembelajaran sudah mau berlangsung. Saya ginikan, kalau kalian tidak memakai kaos olahraga dari sekolah, kalian tidak bisa ikut pelajaran saya. Apa yang dilakukan? Kalau murid zaman dulu, yang dilakukan dia memakai kaos olahraganya itu, tapi beda dengan murid zaman sekarang. Yang dilakukan tambah apa? Dia memilih untuk keluar, bukan memakai seragamnya itu lagi. Nah, itu sudah terlihat antara siswa dulu sama siswa yang sekarang. Siswa dulu nek sama gurunya itu benar-benar dia tawaduk, benar-benar dia menghormati guru.
Nah, tapi kalau siswa sekarang, ya seperti itu, bisa dikatakan siswa sekarang itu kurang didikan moralnya itu kurang. Karena apa? Kita juga di sekolah itu juga pakai kurikulum 2013 atau yang bisa disebut K13. Di kurikulum itu antara guru dan siswa dituntut untuk lebih aktif. Dituntut lebih aktif dalam artian semua itu dari siswa. Guru hanya memberikan klarifikasi dari penjelasan siswa yang telah dipaparkan. Nah, itu salah satu, bukan faktor utama, tapi itu termasuk salah satu dari kelemahan kurikulum itu. Jadi guru tidak mempunyai kesempatan untuk menanamkan moral-moral kepada peserta didik. Nah, itu sekilas tentang paparan tentang akhlak. Kita belajar bersama tentang akhlak, kita memperbaiki diri kita dengan akhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab 1, saya nggak akan memaknai ya. Saya yakin kalian semua sudah pandai-pandai semua. Kita hanya murojaah, ya. Kita ulangi kembali, kita ingat kembali bab pertama di Ta'alim Muta'alim. Babul awal fi faslu fi mahiyatil ilmi wa fikhi wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wal muslimat talabu kulli ilmi, bal yuftaradu alaihi talabul ilmil hali. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul halin wa afdalu amali hifdun hali. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Apakah yang dimaksud thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat itu? Apakah semua ilmu itu wajib dipelajari oleh orang muslim laki-laki atau muslim perempuan? Nah, di sini akan dipilah mana yang termasuk ilmu wajib dipelajari oleh muslim perempuan dan muslim laki-laki, mana yang wajib dan mana yang tidak wajib. Ilmu yang dikatakan faridah ala kulli muslimin wal muslimat yaitu pertama, kita mempelajari tentang keesaan Allah. Kita meyakini Allah itu esa. Yang di Al-Qur'annya diterangkan, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam, orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Apakah hanya keesaan Allah saja? Tidak. Beserta sifat-sifat Allah, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, itu juga wajib dipelajari. Maka di pondok pesantren, di sekolah madrasah itu ada yang namanya pelajaran tauhid, yaitu karena apa? Karena ilmu untuk mengesahkan Allah itu merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh muslim laki-laki dan muslim perempuan.
Apakah hanya mengesahkan Allah dan sifat-sifatnya yang wajib dipelajari? Ilmu tentang sholat juga wajib dipelajari. Kalau seorang itu sholat tanpa mempunyai ilmu sholat tersebut, maka apa yang terjadi dengan sholat orang itu? Apakah sholat orang itu sah atau tidak? Nah, itu butuh ilmu, dan ilmu tentang sholat itu wajib dipelajari oleh orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu tentang sholat itu apa saja? Banyak, kita mempelajari fardunya sholat, syarat sah sholat, terus apa yang membatalkan sholat. Nah, itu kalau tidak dipelajari menjadikan sholat seseorang itu tidak sah. Terus, apakah hanya sholat mengesahkan Allah yang wajib dipelajari? Yaitu ada lagi yang wajib dipelajari, yaitu tentang ilmu toharoh, bersuci. Nah, kalau kita sebelum sholat, otomatis kita harus bersuci dulu. Dalam bersuci itu juga ada aturan yang harus dipenuhi. Ya. Kalau orang hadas kecil itu mensucikannya dengan apa? Orang hadas besar cara mensucikannya bagaimana? Nah, itu yang wajib dipelajari oleh orang muslim, baik laki-laki dan orang muslim perempuan. Dan ilmu ibadah. Nah, ilmu ibadah itu contohnya seperti apa ya? Bisa dikatakan tadi sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu merupakan ilmu ibadah yang harus kita tahu, harus kita pelajari. Wajib hukumnya bagi kaum Islam laki-laki dan Islam perempuan mempelajari ilmu yang saya jelaskan tadi. Kalau dalam konteks wajib, kalau tidak melaksanakan itu berarti hukumnya bagaimana? Dia akan mendapatkan dosa. Nah, ketahuilah sesungguhnya orang Islam itu tidak wajib mengetahui semua ilmu secara wajib ain. Nah, jadi kita tidak wajib mengetahui semua ilmu. Lah, mengapa kok di sekolah formal kita diajarkan ilmu matematika, ilmu sains, ilmu sosial? Untuk apa ilmu-ilmu tersebut? Kita hidup tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, melainkan kita juga hidup di dunia. Jadi ilmu di dunia sama di akhirat harus seimbang. Karena apa? Kalau kita belajar ilmu agama tok, di ilmu dunianya tidak dapat. Nah, itu kalian sudah mengetahui kan, bagaikan orang yang apa? Ya, kalian sudah tahu. Nah, apakah kita di sekolah tidak wajib mengikuti pelajaran-pelajaran umum itu? Nah, kita harus menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya. Dulu ulama-ulama Islam, ulama-ulama Islam itu banyak yang tidak hanya ulama Islam yang ahli fikih, ahli hadis, nggak hanya ulama itu saja. Kita dari orang Islam juga punya ulama yang ahli dalam bidang kedokteran, yaitu siapa? Ibnu Sina. Dari ahli dalam bidang perbintangan, bidang filsafat. Nah, itu kan antara perpaduan para ulama Islam itu mempadukan antara hukum Islam diterapkan dengan ilmu dunia.
yang seperti matematika. Kalau ilmuwan Islam yang ahli dalam matematika, Syekh Ibnu Ali Al-Jabar ya, penemu Al-Jabar. Nah, itu juga beliau ulama Islam. Beliau juga mengkaji matematika. Mengapa kita tidak ulama saja juga mengkaji ilmu agama dan ilmu umum. Nah, kita harus menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Selanjutnya, wa yuftaradu ala muslimi thalabul ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyin halin kana fa innahu la budda lahu minas sholati wa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi bi qadri ma yu'addi bihi fardhus sholati wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu bi qadri ma yu'addi bihi wajibun. Nah, di sini dijelaskan orang Islam juga wajib mencari ilmu tentang keadaan yang telah dan akan terjadi. Misalnya, dalam keadaan sholat atau sakit dan sedang dalam perjalanan maupun di rumah. Itu orang Islam wajib mempelajari. Jadi tahu tata caranya. Keadaan orang sholat. Kalau orang itu sakit, sholatnya harus seperti apa. Kalau orang itu dalam perjalanan, sholatnya harus seperti apa. Dan kalau orang itu di dalam rumah, sholatnya harus seperti apa. Nah, ini merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh orang Islam. Karena setiap orang Islam itu wajib mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Orang Islam itu wajib mengerjakan sholat. Maka diwajibkan untuk mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan sholat. Seperti yang saya jelaskan di awal. Kita seorang umat Islam wajib mengerjakan sholat dan mengetahui apa yang diwajibkan dalam sholat. Seperti syarat sah sholat itu apa saja. Rukunnya sholat itu apa saja. Orang Islam harus wajib mengetahui dan mempunyai ilmu tentang sholat. Ya. Karena amal ibadah yang pertama kali dinilai di mata Allah yaitu sholat. Agar dapat memenuhi kewajiban sholat tersebut secara sah. Tujuan kita mempelajari syarat sah sholat, rukunnya sholat, itu untuk mencapai kesahan dalam sholat kita. Itu diwajibkan untuk umat Islam mempelajari hal tersebut. Untuk mencapai kesahan dalam sholat. Oleh sebab itu, mempelajari ilmu tentang sholat adalah wajib hukumnya. Wajib. Lanjut. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamati fardi yakunu fardaw wa ma yatawassalu bihi ila iqamati wajibi yakunu wajiban. Nah, ini dijelaskan. Karena
Suatu sarana untuk mengerjakan fardu itu adalah fardu. Ya. Sarana untuk mengerjakan fardu adalah fardu. Contohnya, berwudu untuk sholat. Di dalam wudu mempunyai fardu-fardunya wudu untuk mengerjakan fardu-fardunya sholat. Kita kalau fardunya wudu tidak terpenuhi, maka kalau kita mau mengerjakan sholat, maka sholatnya akan seperti apa? Sholatnya itu tidak sah karena fardu pada wudu belum terpenuhi. Jadi untuk melakukan agar fardunya sholat itu tercapai harus memenuhi fardunya wudu, baru kita bisa mencapai fardu-fardunya sholat. Nah, ilmu itu biasanya terkumpul dalam ilmu fikih. Dan ilmu itu untuk mempelajari fardu sholat, fardu wudu wajib dipelajari. Wa kadzalika fi shaumi waz zakati in kana lahu malu wal haji in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Demikian pula lah apakah yang diwajibkan dari tadi ya diulas, yaitu hanya sholat. Apakah hanya sholat saja yang diwajibkan untuk pelajari? Demikian juga wajib untuk mengetahui melaksanakan puasa, zakat apabila telah mempunyai harta benda. Nah, di sini kan juga ilmu tentang zakat, puasa itu juga wajib dipelajari. Ilmu tentang puasa yang wajib diketahui yaitu apa? Syarat-syarat puasa itu seperti apa? Hal-hal yang membatalkan puasa itu seperti apa? Sunah-sunah puasa itu seperti apa? Puasa yang wajib itu puasa apa saja? Puasa yang sunnah itu puasa apa saja? Itu wajib diketahui, wajib dipelajari. Apakah hanya puasa dan sholat saja? Tidak. Yang selanjutnya, ilmu yang wajib dipelajari yaitu ilmu tentang zakat. Nah, zakat itu terbagi menjadi zakat apa saja. Yang membedakan kalau zakat mal sama zakat fitrah, waktu mengeluarkannya mulai kapan. Nah, di situ di bab zakat atau pada ilmu zakat itu telah diuraikan. Seseorang yang wajib menerima zakat itu orang yang seperti apa saja. Nah, terus hanya puasa, zakat, haji dan sholat. Ilmu haji pun juga wajib dipelajari. Kalau orang yang belum mampu haji, terus orang itu haji, maka menjadikan haji seseorang itu seperti apa? Bisa haji seseorang itu bisa batal. Nah, kalau tidak mempunyai ilmu tentang haji, maka seseorang itu wajib mencari ilmu yang berkaitan dengan haji. Haji, sholat, zakat, puasa itu merupakan ibadah yang berhubungan dengan Allah secara langsung. Nah, apakah hanya sholat, puasa, haji, zakat yang dipelajari? Selanjutnya ada ilmu jual beli. Nah, ini yang paling tren di era sekarang, ilmu jual beli itu perlu, sangat-sangat penting kita pelajari. Ya. Ilmu jual beli sekarang kan ya mulai ada zaman mulai berkembang, teknologi berkembang, ilmu perdagangan pun juga ikut berkembang, semua ilmu
berkembang, kita harus mulai ikut mengikuti perkembangan itu. Didasari kita harus mempunyai dasar yang kuat agar tidak terbawa arus, meskipun kita mengikuti perubahan yang ada di dunia ini yang berubah sangat pesat. Di dalam ilmu jual beli yang kita ketahui sekarang, jual beli kalau zaman dahulu kita bertemu langsung dengan antara penjual dan pembelinya, tapi di zaman sekarang telah ada kemajuan zaman. Ada yang pedagang online. Nah, itu kalau itu juga ada ilmunya, gak hanya angger dodolan, harus ada ijab kabulnya, harus disifati bendanya. Lah, kita harus wajib mengetahui bagaimana hukum dari jual beli tersebut. Lanjut. Qila li Muhammadin ibnil Hasani rahimakumullahu ta'ala alla tusannifu kitaban fi zuhdi. Qala sannaftu kitaban fi buyu'i yang bagi az-zahidu man yataharrazu anis subuhati wal makruhati fi tijarati. Nah, ini yang mengatakan Syekh Muhammad bin Hasan rahimakumullah ta'ala pernah diminta, ya. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan pernah diminta oleh muridnya agar menyusun sebuah buku yang menerangkan masalah zuhud, tidak semata-mata mencari dunia. Nah, ilmu zuhud juga perlu dikaji, perlu dipelajari. Biasanya kita mempelajari ilmu tasawuf itu ada di dalamnya tentang zuhud. Nah, seseorang yang zuhud itu tidak semata-mata mencari dunianya saja. Ya, tingkat mahabbah ilallahnya tinggi. Syekh Muhammad menjawab, saya telah menyusun sebuah buku yang menerangkan masalah jual beli, mengenai sah dan tidaknya. Demikian itu sudah cukup. Ya, berarti Syekh Muhammad bin Hasan itu diminta oleh muridnya untuk mengarang sebuah kitab tentang zuhud, ya. Tapi apa jawaban beliau? Syekh Muhammad menjawab, Syekh Muhammad ini telah mengarang sebuah buku yang menerangkan masalah tentang jual beli. Ya. Dikira Syekh Muhammad itu kitab yang dikarang beliau itu sudah cukup. Oleh karenanya termasuk zuhud ialah apabila seorang itu dapat menjaga diri dari sesuatu yang subhat atau sesuatu yang samar dan belum jelas, dan menjaga dari sesuatu yang tercela, khususnya hubungan pedagang dan pembeli. Mengapa Syekh Muhammad itu diminta muridnya untuk mengarang kitab tentang ilmu zuhud? Beliau tidak berkenan karena beliau di sini dijelaskan beliau telah mengarang kitab tentang jual beli yang ada pada jual beli, yang di sana beliau menerangkan dalam jual beli itu tidak boleh ada yang barang subhat. Di dalamnya jual beli tidak boleh ada jual beli yang merugikan pembelinya. Nah, beliau telah mengarang kitab
tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'ufa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.